Selamat pagi peserta didik di rumah dan dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh dalam situasi pandemi COVID-19. Pembelajaran pada pagi ini kita akan membahas atau akan mempelajari bab 3 tentang relasi dan fungsi. Mari kita ikuti penjelasannya. Bab 3 relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. 2. Peserta didik dapat menyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram kartesius. 3. Peserta didik dapat menentukan relasi dua himpunan yang merupakan fungsi atau pemetaan dan bukan fungsi atau bukan pemetaan. Pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan atau pengaitan yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Himpunan A disebut daerah asal atau domain, dan himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Menyatakan relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan 3 cara. 1. Dengan diagram panah. 2. Dengan himpunan pasangan berurutan. 3. Dengan diagram kartesius. Perhatikan tabel data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Nama siswa Abdul, menyukai pelajaran matematika dan IPA. Budi menyukai IPA, IPS, kesenian. Chandra menyukai olahraga dan keterampilan. Dini menyukai kesenian dan bahasa Inggris. Sedangkan Tika menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Diagram panahnya, untuk menggambarkan atau untuk menyatakan relasi dengan diagram panah, maka pertama-tama kita menyatakan kedua himpunan tersebut dalam bentuk kurva tertutup. Misalnya himpunan A, himpunan yang pertama, yaitu anggota-anggotanya nama-nama siswa, Abdul, Budi, Chandra, Dini, Rika. Himpunan kedua atau himpunan B, anggota-anggotanya yaitu pelajaran yang disukai, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Selanjutnya kita pasangkan Abdul dengan matematika, Abdul dengan IPA, Budi dengan IPA, Budi dengan IPS, Budi dengan kesenian, Chandra dengan keterampilan, Chandra dengan olahraga. Dini kita pasangkan dengan bahasa Inggris, Dini kita pasangkan dengan kesenian. Sedangkan Tika kita pasangkan dengan matematika, dengan IPA, dan dengan keterampilan. Ini yang disebut menyatakan relasi dengan diagram panah.
Menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan, anggota-anggotanya antara lain Abdul matematika, Abdul IPA, Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian, Chandra olahraga, Chandra keterampilan, Dini kesenian, Dini bahasa Inggris, Rika matematika, Rika IPA, Rika keterampilan. Ini yang namanya menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Sedangkan yang ketiga, dengan diagram kartesius. Untuk diagram kartesius, pertama-tama kita menggambar garis datar atau garis horizontal dan garis tegak atau garis vertikal. Pada garis horizontal atau garis datar kita gunakan yaitu anggota-anggota dari himpunan pertama. Sedangkan pada garis vertikal atau garis tegak kita gunakan untuk anggota-anggota pada himpunan kedua. Anggota-anggota himpunan pertama yaitu nama-nama siswa Abdul, Budi, Chandra, Dini, Rika. Sedangkan anggota pada himpunan kedua yaitu pelajaran yang disukai, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Selanjutnya, Abdul kita pasangkan dengan matematika. Abdul dengan matematika. Kita tandai dengan nukta. Abdul dengan IPA. Budi dengan IPA. Budi dengan IPS, Budi dengan kesenian, Chandra dengan keterampilan, Chandra dengan olahraga, Dini dengan bahasa Inggris, Dini dengan kesenian, Rika dengan matematika, Rika dengan IPA, Rika dengan keterampilan. Ini yang namanya menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang fungsi. Fungsi disebut juga pemetaan. Fungsi dari A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Tepat satu artinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari satu. Dengan demikian, syarat suatu relasi merupakan fungsi atau pemetaan sebagai berikut. 1. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B atau anggota himpunan B. Perhatikan tabel berikut. Himpunan pasangan berurutan, diagram panah, kemudian fungsi untuk menyatakan ya atau tidak. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan beranggotakan 1A, 2A, 3A. Diagram panah 1A, 2A, 3A. Setiap anggota A tepat memiliki satu pasang terhadap anggota B. Maka kejadian seperti ini dinamakan fungsi atau pemetaan. Maka kita nyatakan ya. Himpunan pasangan berurutan kedua, anggotanya 1A, 2A, 2B. Diagram panahnya 1 pasangan dengan A, 2 pasangan dengan A, 2 pasangan dengan B. Pada anggota pertama atau anggota A, ada satu anggota yang memiliki 2 pasang atau lebih dari 1, yaitu 2 dengan A, 2 dengan B.
Maka kejadian ini disebut bukan fungsi atau kita nyatakan sebagai tidak. Berikutnya, himpunan pasangan berurutan dengan anggota 1A, 2A, 3B. Diagram panahnya, 1 di pasangan A, 2A, 3B. Maka kejadian seperti ini dinamakan fungsi atau pemetaan. Kita nyatakan sebagai ya. Himpunan pasangan berurutan berikutnya dengan anggota 1A, 3B. Sedangkan diagram panahnya seperti ini. 1 dipasangkan dengan A, 2 tidak memiliki pasangan, 3 dipasangkan dengan B. Karena ada anggota A yang tidak mendapatkan pasangan, maka kejadian seperti ini disebut bukan fungsi atau bukan pemetaan. Maka kita nyatakan tidak. Himpunan pasangan berurutan berikutnya, anggota-anggotanya yaitu 1B, 2A, 3B. Diagram panahnya, 1 dipasangkan dengan B, 2 dengan A, 3 dengan B. Maka kejadian seperti ini disebut sebagai fungsi atau pemetaan. Maka kita nyatakan dengan ya. Suatu fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B dapat dinotasikan dalam bentuk F titik 2X tanda panah Y atau F titik 2X tanda panah F dalam kurung X. Dibaca fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B. Selanjutnya kita akan mempelajari pengertian domain, kodomain, dan rank pada fungsi. Diagram panah berikut merupakan fungsi A ke B. Anggota-anggota dari himpunan A yaitu 1, 2, 3. Anggota-anggota dari himpunan B 3, 5, 7, 9. 1, 2, 3 pada himpunan A disebut sebagai daerah asal atau domain. Sedangkan 3, 5, 7, 9 pada himpunan B disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Sedangkan anggota-anggota dari himpunan B yang mendapat pasangan dari anggota-anggota himpunan A, yaitu 3, 5, 7 disebut sebagai daerah hasil atau rank. Berikutnya kita akan menentukan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Jika banyak anggota himpunan A, kita nyatakan sebagai N dalam kurung A, dan banyak anggota himpunan B, kita nyatakan dalam bentuk N dalam kurung B, maka banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari A ke B dapat dirumuskan N dalam kurung B pangkat N dalam kurung A. Sedangkan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari B ke A dapat dirumuskan dengan N dalam kurung A pangkat N dalam kurung B. Contoh, diketahui himpunan A anggotanya 1, 3, 5, dan B anggotanya A, B. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B dan dari B ke A. Penyelesaiannya, N dalam kurung A sama dengan 3, dan N dalam kurung B sama dengan 2. Banyak pemetaan A ke B dirumuskan N dalam kurung B pangkat N dalam kurung A. N dalam kurung B2 pangkat
N dalam kurung A3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi banyak pemetaan yang mungkin A ke B adalah 8. Banyak pemetaan B ke A dirumuskan sebagai N dalam kurung A pangkat N dalam kurung B. N dalam kurung A3 pangkat N dalam kurung B2, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi banyak pemetaan B ke A sama dengan 9. Sekian materi pada pagi ini yang bisa Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, sebagai pendalaman materi atau uji kompetensi atau penilaian, silahkan dikerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu depan.